Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 1 PBL Pinball akan melakukan presentasi kami mengenai progres PBL kami selama satu semester ini. Dan adapun untuk yang pertama mengenai proyek sendiri, manajer proyeknya kami ialah Bu Dwi Amelia Purnamasari STMCS, dan untuk Command Pro-nya ialah Pak Nanda Putra Berkasa STRCom, dan untuk jenis proyek yang tengah dikerjakan ialah game controller, dan untuk nama proyeknya ialah pinball game. Dan berikut adalah identitas anggota dari kelompok kami. Oke, mungkin hanya itu saja pembuka yang dapat kami sampaikan. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Background of study. Yang pertama ada produk, yaitu membuat sebuah game controller dengan nama pinball game. Mengapa kami memilih pinball game sebagai proyek kami? Karena menurut kelompok kami, pinball game ini menarik dan juga seru untuk dimainkan. Sehingga kami ingin membuat pinball game ini versi kami sendiri. Yang kedua ada skill, yaitu untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan keterampilan kami sebagai mahasiswa melalui pemecahan masalah, penelitian, dan juga eksekusi. Yang ketiga learning, yaitu menggunakan metode pembelajaran dengan proyek sebagai media pembelajarannya. Selanjutnya yaitu ada project description. Dalam proyek kami ini, kami membuat game dengan cara memainkannya menggunakan sebuah controller. Game yang kami buat ini yaitu sebuah game pinball 3D dengan tema dan konsepnya yaitu Nusantara. Selanjutnya yaitu ada output project. Output dari proyek kami ini yaitu sebuah game pinball 3D itu sendiri dan juga sebuah controller untuk game pinball tersebut. Baik, selanjutnya pada bagian project history, minggu pertama kami membuat konsep dan tema game pinball. Pada minggu kedua kami mencari referensi mengenai desain game dan bahan yang akan kami gunakan. Pada minggu ketiga kami mendesain tema dan mockup. Pada minggu keempat kami mencari referensi desain game yang akan kami terapkan. Pada minggu kelima kami melakukan pembuatan aset dan pengodingan awal. Dan pada minggu keenam kami membuat aset tambahan dan pengkodingan lanjutan. Pada minggu ketujuh kami membuat aset tambahan dan rintangan serta mencoba menjalankan gamenya. Oke, pada saat selanjutnya itu adalah skema progres. Pertama kami melakukan pembahasan konsep game dan menentukan tema dari game tersebut, yaitu adalah Nusantara. Kemudian pada tahap selanjutnya kami melakukan pendataan barang dan harga barang dan melakukan list dan kami kirimkan kepada Manpro. Kemudian pada tahap yang ketiga kami melakukan desain tema game dan mockup perangkat keras game atau controller. Kemudian pada tahap yang keempat kami melakukan pembuatan aset dan melakukan pengkodingan lanjutan. Pada saat selanjutnya kami menggunakan aset, yaitu adalah bola pinball, board, dan Monas. Monas dan monumen Welcome to Batam merupakan hiasan, dan switch dan juga spinner merupakan objek sebagai checkpoint untuk menambah poin dalam game. Oke, next. Kami menggunakan aset blocker, rollover, flipper, target, hole, blocker, barel sebagai aset tambahan, blocker, dan target. Lalu ini adalah hasilnya. Setelah itu, kami mengalami beberapa kendala, yaitu mencari referensi dan pembuatan objek yang abstrak. 2. Mengatur warna objek dari suatu aplikasi ke aplikasi lainnya. Ketiga, mengekspor game menjadi aplikasi mobile. Dan yang keempat, terdapat bug dalam game yang dibuat. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan mata kuliah. Yang pertama, animasi 3 dimensi, di mana keterkaitannya yaitu dalam pembuatan aset 3 dimensi di dalam game yang kami buat. Yang kedua yaitu kecerdasan buatan, di mana keterkaitannya ini dalam pemrograman yang dioperasikan di dalam game yang kami buat. Dan yang ketiga ada manajemen proyek, yaitu kami bisa memanajemen waktu dalam setiap tahapan pembuatan gamenya. Yang keempat ada pemrograman game, di mana pada mata kuliah ini sangat berkaitan langsung pada proyek yang kami buat yaitu game. Sehingga pada mata kuliah pemrograman game ini kami bisa mengetahui pengkodingan dalam pembuatan gamenya. Dan kami bisa mengetahui bug-bug yang terjadi pada gamenya. Yang kelima ada pemrograman objek. Ini berhubungan dengan pengaplikasian objek yang akan digunakan di dalam game. Nah, selanjutnya yaitu ada pemrograman perangkat keras, di mana ini berkaitan dengan pembuatan perangkat keras yang nantinya akan digunakan pada game kami, yaitu controllernya. Selanjutnya, pendidikan Pancasila, di mana pendidikan Pancasila ini mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengerjaan proyek PBL yang kami buat saat ini. Selanjutnya pembagian kerja. Yang pertama, Muhammad Nur Sabani Aris, tugasnya yaitu pemrograman game dan kontrol pada game. Yang kedua, Bernardus Rezaro Halawa, tugasnya yaitu desain aset 3 dimensi dan 2 dimensi. Yang ketiga, Daniel Silitonga, tugasnya yaitu desain aset 3 dimensi dan 2 dimensi. Yang keempat, Ahmad Sepradi, tugasnya yaitu perakitan controller pada game. Yang kelima, Muhammad Rizky Saputra, tugasnya yaitu perakitan controller pada game. Yang keenam, Ihsan Saputra, tugasnya yaitu pemrograman game dan kontrol pada game. Yang ketujuh, Ferdinand Leonardo Sigion, tugasnya yaitu desain aset 3 dimensi dan 2 dimensi.